Oke, halo guys, come back again with me right now. Today aku akan membahas anime yang berjudul God Eater, di mana anime ini menceritakan tentang hancurnya peradaban dunia akibat kemunculan monster pemakan kehidupan. Umat manusia di sini terancam kepunahan. Namun di antara mereka muncul God Eater atau pemakan dewa dari monster tersebut agar bisa bertahan hidup di dunia yang telah porak-poranda ini. Admin jamin ceritanya akan seru dan mungkin sedikit mirip dengan salah satu anime yang terkenal, yaitu AOT atau Shingeki no Kyojin. Penasaran gimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke videonya. Namun sebelum itu bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys ya. Let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan kota yang hancur akibat ulah monster yang mengakibatkan peradaban ini hancur dan mereka disebut sebagai Aragami. Dan hanya tersisa benteng terakhir umat manusia untuk bertahan, yaitu benteng milik Fenrir. Karakter utama kita yang bernama Utsugi Lenka telah dipasang sebuah gelang yang tidak akan bisa dilepas dan menyatu dengan darah dagingnya. Gelang tersebut diberi nama God Eater untuk bisa membasmi monster Aragami. Lenka dianggap berbakat dan bisa menggunakan God Eater oleh para petinggi peneliti benteng Fenrir ini. Mereka menganggap kalau penemuan God Eater ini akan membuat kemajuan untuk membasmi para Aragami di luar sana. Lenka di sini terlihat sangat membenci Aragami karena telah menghancurkan semua yang dia miliki. Selanjutnya, unit 2 di sini bersiap menghadapi pertempuran karena Aragami terlihat sedang mencoba menerobos benteng Fenrir ini. Namun, Lenka dan Fujiki Kouta tidak diikutkan dalam misi oleh Eroi Sensei Amamiya karena mereka masihlah pemula. Kemudian, Amamiya di sini memerintahkan Lenka dan Kouta pergi latihan sebagai misi. Dia juga tidak akan menerima jawaban selain yes dari bawahannya. Lenka dan Kouta di sini saling berkenalan karena mereka teman sekelas. Dan saat latihan simulasi menghadapi Aragami dimulai, mereka terlihat kesusahan walaupun Lenka memperlihatkan pertarungan yang cukup bagus bagi pemula. Latihan pun diberhentikan karena mereka dianggap mati saat akan dimakan oleh Aragami. Setelah selesai latihan, Lenka secara tidak sengaja melihat seseorang yang terluka akibat pertempuran melawan Aragami. Meskipun begitu, Lenka sepertinya tidak takut dan dia langsung pergi untuk latihan lagi agar bisa membasmi para Aragami di luar sana. Mayor Amamiya dan Direktur Johannes sepertinya tertarik dengan kemampuan bakat Lenka dan tipe unit baru God Eater buatan mereka yang sangat cocok dengan Lenka. Latihan kali ini membuat Lenka kecewa karena dia selalu gagal dan mati dalam simulasi. Kemudian Lenka diajak Kouta pergi untuk menghiburnya dengan memperkenalkan Lenka kepada seseorang bernama Kusonuki Lika yang menjabat sebagai bagian pemeliharaan. Ternyata Lika adalah orang yang membuat senjata baru milik Lenka yang dinamakan God Arc untuk dipakai dalam latihan dan pertempuran nanti. Melihat senjata barunya, Lenka terlihat sangat bersemangat dan kagum dengan senjata buatan Lika tersebut. Namun mereka melihat prajurit lain yang terluka, tetapi mereka mengambil senjata untuk bertarung di sini. Lika di sini berharap banyak dan meminta Lenka untuk bertarung dan berjuang untuk semua orang. Lenka di sini berterima kasih kepada Kouta karena telah membuatnya semangat kembali. Selanjutnya, Lenka mendengar kalau unit 1 berhasil menaklukkan Aragami yang cukup banyak hingga bisa membuat benteng menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, Lenka di sini semakin giat berlatih setiap saat. Namun di luar sana ternyata ada Aragami yang sepertinya cukup kuat hingga berhasil menerobos ke dalam pemukiman penduduk dengan jumlah yang sangat banyak di berbagai area. Lenka yang melihat itu karena penasaran, dia langsung masuk ke dalam ruang komunikasi.
Dan ternyata Aragami menyerang 2 titik dari arah berlawanan, sehingga para prajurit tidak bisa dikirim ke lokasi lain secara bersamaan karena akan memakan banyak waktu. Pasukan di area D yang lebih dekat juga tidak ada yang bisa dikirim. Jadi Lenka mengajukan diri untuk melaksanakan misi ini. Namun usulan tersebut langsung ditolak oleh Mayor Amamiya. Tetapi Lenka yang memang sangat membenci Aragami, dia berniat pergi meskipun harus melanggar perintah Mayor Amamiya. Karena Lenka di sini tidak bisa membiarkan semuanya hancur lagi seperti dulu. Mayor Amamiya di sini tidak bisa menghentikan Lenka karena telah pergi keluar dengan membawa God Ark miliknya yang selesai dibuat. Mayor Amamiya di sini meminta maaf kepada direktur cabang karena telah membiarkan pemula itu kabur. Namun si direktur di sini langsung memerintahkan penanganan lanjutan dari unit yang kembali untuk membantunya. Dia juga teringat akan masa lalu bersama 2 temannya yang melakukan tindakan bodoh menurut orang, tetapi akhirnya mereka berhasil menemukan God Eater. Lenka yang telah sampai melihat banyak sekali korban dan God Eater yang terkena serangan. Namun ketika dia akan melindungi rekan sesama pengguna God Eater, dia malah dihadang oleh banyak Aragami setelah senjatanya terlepas. Yes. Di saat terdesak, Lenka di sini berhasil diselamatkan oleh unit pertama dengan kekuatan mereka yang sangat kuat. Mereka bernama Sakuya, Soma, dan Rindo. Lenka yang awalnya bengong dan tidak berdaya setelah melihat kekuatan para seniornya, dia langsung bergerak saat melihat ada warga yang akan diserang oleh Aragami. Karena posisinya cukup jauh, di sini Lenka hanya bisa berharap untuk menyerang Aragami itu. Sedangkan unit 1 terhalang oleh beberapa Aragami yang membuat mereka tidak akan sempat untuk membantu. Namun inilah yang terjadi. Dengan ini, kekuatan unit baru berhasil dibuktikan sehingga membuat Sakuya kaget karena senjata Lenka itu bisa berubah. Namun setelah itu, Lenka di sini masih kebingungan untuk menggunakan senjatanya lagi. Tiba-tiba Aragami yang cukup kuat muncul di hadapan mereka. Aragami tersebut dinamakan Vajra. Unit 1 bersiap untuk melawan monster Aragami yang merepotkan ini. God Eater yang terluka tadi bernama Eric. Saat ini dia dirawat dan dievakuasi oleh Sakuya dan Lenka. Lindo di sini memberikan arahan untuk menghadapi Aragami Vajra dan Lenka di sini masih ngotot untuk ikut bertarung. Namun karena masih kebingungan untuk menembak, jadi Lindo meminta Sakuya untuk mengajari Lenka. Awalnya Lenka di sini berhasil menembak dengan benar, namun dia tidak tahu kalau Aragami Vajra memiliki serangan listrik dan dia terkena serangan tersebut. Ya bisa dibilang saat ini Lenka hanya menjadi beban dalam tim dalam pertarungan ini karena terlalu gegabah dan seenaknya. Setelahnya Lenka di sini ditahan sementara karena melawan perintah atasan. Dalam rapat sidang atasan juga, mereka ingin God Ark milik Lenka ditarik kembali karena melawan perintah. Namun, direktur cabang Johannes di sini sedikit membela dengan dalih kalau senjata New Type ini masih sangat langka penggunanya dan hanya ada 2 orang saja yang bisa menggunakan tipe terbaru ini. Salah satu pengguna lain sedang melakukan transit dari Rusia. Dia bernama Alisa, yang percaya kalau dia merupakan pengguna God Eater terbaik. Lenka penasaran tentang apa yang terjadi setelah dia pingsan 2 hari lalu.
Namun Mayor Amamiya di sini menyesal karena telah membiarkan Lenka pergi begitu saja. Komandan Unit 1 Rindo sepertinya tertarik dengan Lenka dan menemuinya di penjara. Namun kabar buruk di sini diterima oleh Lenka karena kecerobohannya. Eric mati dalam pertarungan walaupun Aragami Vajra telah berhasil dikalahkan dengan pasukan bantuan dari Unit 2. Hal itu terjadi karena Eric menyelamatkan Lenka yang tidak sadar ketika dievakuasi dari serangan Aragami yang datang entah dari mana asalnya. Rindo di sini memberikan kembali kompas milik Lenka yang saat ini terlihat terpukul setelah mengetahui Eric menyelamatkannya dari serangan itu. Diketahui juga kalau Amamiya dan Lindo di sini adalah adik kakak. Sebelumnya, Mayor Amamiya diperintahkan untuk melakukan sesuatu untuk tipe baru agar tidak ditarik kembali oleh Dewan Penyidik, hingga membuatnya sangat pusing harus memutar otak untuk melakukan itu. Selanjutnya, upacara pemakaman Eric yang meninggal di sini dihadiri oleh banyak orang yang merasa sangat terpukul setelah melihat prajurit yang tumbang dalam pertempuran kali ini dari waktu ke waktu. Sedangkan Lenka di sini hanya bisa merenung di dalam penjara. Rindo di sini menemui Lenka kembali karena dia mendengar sesuatu tentang Lenka yang menyelamatkan Eric tanpa kekuatan God Arc dari Hibari. Karena itu mengingatkan dia akan kejadian di masa lalu. Di sini Lenka bertekad ingin menjadi lebih kuat dengan meminta Rindo mengajarinya bertarung untuk bisa melindungi dan menghabisi Aragami. Di sisi lain, rombongan New Type terbaru Alisa yang sedang transit dari Rusia diserang oleh kawanan Aragami. Selanjutnya, Alisa akan beraksi untuk menahan Aragami itu agar kapal ini tidak ikut hancur. Lindo di sini mendapatkan perintah untuk membantu unit baru Alisa agar bisa mendarat dengan selamat di cabang ini. Namun karena rekannya Souma sedang dalam misi, jadi dia meminta bantuan dari Lenka karena misi ini akan terlalu sulit hanya untuk 2 orang saja. Lenka yang memang tidak ingin berdiam diri saja sampai mendapatkan keputusan dewan, akhirnya memilih untuk bertarung setelah diberikan kepercayaan lagi oleh Mayor Amamiya dan direktur untuk membuktikan kekuatannya jika memang dia bisa berguna. Direktur Johannes di sini kembali teringat akan penemuan penelitiannya dulu bersama 2 temannya untuk mengembangkan God Eater yang mungkin bisa berevolusi. Misi kali ini bisa jadi awal atau akhir bagi Lenka, karena kalau sampai berhasil, mungkin dia akan terus menjadi God Eater. Kalau misalkan dia gagal, maka semua impiannya harus dikubur saat itu juga. Setelah sampai, mereka kaget karena jumlah Aragami ini sangatlah banyak. Kapten Lindo di sini menghubungi Alisa yang tengah bertarung dengan para Aragami. Namun setelah Lindo memberitahu rencananya kalau dia akan datang untuk menjemput Alisa dan menyuruh dia meninggalkan pesawat itu, Alisa yang merasa dirinya tidak akan kalah berkata, Lenka di sini termenung karena meskipun dia dan Alisa adalah pengguna New Type, tetapi Alisa terlihat sangat mahir menggunakan senjatanya. Meskipun begitu, Lenka dan yang lain tetap akan menolong Alisa untuk membantunya dalam pertarungan ini. Peluru untuk membantu Alisa di sini sudah akan habis. Namun Alisa di sini membuat sebuah gerakan beresiko walaupun pelurunya habis untuk melahap Aragami agar pelurunya terisi kembali. Ini merupakan kelebihan dari New Type untuk mengisi energi dari Aragami yang dimakan oleh senjata New Type Aragami Alisa. Dari sini kita mengetahui kalau peran God Eater sesungguhnya adalah seperti ini.
Namun setelah para Aragami itu berkurang drastis, terdapat Aragami yang berevolusi dan memanggil lebih banyak kawanan itu lagi. Lindo di sini berpikir kalau mereka masih sempat jika bergerak untuk membawa Alisa bersama dengan Lenka. Sedangkan Sakuya akan membantu pilot mendekati pesawat tersebut. Diketahui juga kalau dalam penelitian Direktur Johannes dan temannya, perilaku Aragami yang memanggil kawanannya itu telah berhasil diuji dan hasilnya di luar dugaan karena bisa memanggil Aragami yang tersegel juga. Setelah mendarat di pesawat transport, Lenka mengejar Alisa yang pergi ke dalam pesawat setelah melihat kawanan Aragami tersebut semakin mendekat. Dan Lenka di sini diserang dan dipiting oleh Alisa karena dia tidak akan meninggalkan pesawat ini apapun yang terjadi. Akhirnya Lenka di sini mengetahui kalau Alisa tidak bisa membiarkan pesawat ini karena terdapat banyak sekali korban yang sedang terluka di dalam pesawat ini. Seperti yang dikatakan Alisa, kalau dalam misi cabang timur itu hanya menyelamatkan Alisa saja dan tidak akan menyelamatkan semua orang yang ada di sini karena mereka tidak termasuk dalam list penyelamatan. Mendengar hal itu, Lenka di sini bertekad untuk menyelamatkan semua orang juga. Akhirnya, Lindo tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan rencana yang dia miliki karena amunisi Sakuya juga cukup banyak untuk membackup dengan kerjasama dengan Alisa. Sedangkan Alisa dan Lenka di sini ditugaskan untuk mengurusi Aragami yang berevolusi agar tidak bisa memanggil kawanannya lagi. Sisanya Lindo yang akan membereskan semuanya. Pertarungan pun dimulai. Alisa di sini baru mengetahui kalau Lenka juga merupakan tipe terbaru seperti dirinya karena berhasil meniru teknik dia untuk menjadikan Aragami sebagai peluru. Meskipun Lenka bertarung dengan baik, tetapi Alisa tidak mau disamakan dengannya walaupun sesama pengguna New Type. Lenka dan Alisa sama-sama kaget dengan kemampuan bertarung mereka. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan pesawat ini dengan membasmi semua Aragami terbang. Para atasan pun puas dengan hasil misi kali ini. Tetapi saat semuanya sudah tenang, Sakuya di sini melaporkan kalau ada objek yang mendekat ke arah pesawat dengan sangat cepat. Dan tidak ada pilihan lain selain menjadikan helikopter sebagai umpan agar Aragami itu tidak mendekat. Ternyata monster Aragami ini sangatlah besar ukurannya hingga membuat semua orang terdiam. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan selain menjauh dari monster tersebut. Sepertinya penelitian dulu yang dilakukan oleh Direktur Johannes ada hubungannya dengan semua ini. Selanjutnya, Lenka dan Alisa menghadap Johannes setelah misi itu berhasil. Dia mengatakan kalau mereka berdua adalah harapan umat manusia karena bisa menggunakan tipe terbaru untuk proyek Aegis. Hukuman Lenka akan ditangguhkan sementara karena berhasil memberikan prestasi yang bagus dalam misi kali ini. Misi selanjutnya Lenka langsung dipasangkan dengan Kouta dan Alisa dalam unit pertama yang akan dikomandoi oleh Kapten Lindo Amamiya. Misi mereka akan langsung dimulai besok hari. Sementara Lenka dan Kouta pergi jalan-jalan melihat kota Fenrir, Alisa yang memang tidak ingin ikut langsung pergi ke tempat dokter yang sebelumnya di pesawat. Alisa di sini sepertinya penasaran dengan Lenka karena memiliki mata yang sama dengannya. Tetapi si dokter berkata kalau saat ini Alisa mempunyai misi yang harus dilakukan. Awalnya Lenka yang memang orang luar dari tembok ini tidak mengira kalau makanan selalu dibagikan kepada semua penduduk di Fenrir. Tetapi Kouta menjelaskan kalau hal ini adalah hal yang biasa dilakukan. Kouta juga memperkenalkan Lenka kepada keluarganya.
Namun, ibunya Kota di sini merasa sangat khawatir karena anaknya telah diangkat menjadi pasukan dan akan ditugaskan di luar yang sangat berbahaya. Setelah itu, Lenka melihat hasil kerusakan kota yang diterobos masuk oleh Aragami sebelumnya. Dan proyek Aegis yang dimaksud Alisa sebelumnya itu merupakan sebuah pulau besar untuk dijadikan penampungan dan tidak bisa diserang oleh Aragami. Dengan kata lain, itu adalah harapan umat manusia, yaitu Project Aegis. Misi pertama mereka dengan unit pertama itu untuk membasmi Aragami dan mengambil core inti untuk digunakan membangun Aegis. Meskipun rasanya aneh menanggung harapan umat manusia di tangan mereka agar Aegis ini bisa menampung seluruh umat manusia, namun Lenka kembali teringat akan monster Aragami yang sangat besar sebelumnya. Kemudian Kota bertekad harus mempunyai semangat yang tinggi untuk membantu proyek Aegis ini. Besoknya unit 1 menjalankan misi untuk memburu Aragami Geboro-Geboro. Dan Lindo di sini membagi pasukan menjadi 3, yaitu Kota bersama Soma, Lindo bersama Alisa, dan Lenka bersama Sakuya. Pertarungan ini cukup baik dan Lenka bisa melahap core inti Aragami itu dengan God Arc tipe pedang saja. Namun, Kota yang memang masih pemula di sini terlihat sangat gugup hingga membuat Soma harus bertindak cepat. Lenka juga di sini diberikan teguran karena terlalu lama untuk menghabisi target. Namun, yang lebih penting di sini Sakuya menjadi marah karena Alisa sebelumnya tidak menghabisi target yang sudah dia lumpuhkan. Meskipun belum ada chemistry di antara mereka, tetapi misi tetap berhasil. Saat mereka pulang, mereka melihat ada orang-orang yang meminta tolong lalu mengangkut mereka semua ke benteng Fenrir. Walaupun Sakuya sepertinya terlihat khawatir akan sesuatu, namun Lindo tetap tidak bisa membiarkan mereka begitu saja di sana. Apalagi terdapat seorang anak kecil di dalam rombongan mereka. Namun orang-orang yang diselamatkan ternyata tidak boleh masuk dan disuruh pergi dari Fenrir karena hasil tes menunjukkan kalau mereka tidak lolos untuk uji tampung. Lenka yang melihat itu ingin membantu tetapi diberhentikan oleh Kapten Lindo karena Lenka tidak bisa melakukan apapun, sebab ini merupakan peraturan dari benteng Fenrir. Mau tidak mau, para pengungsi ini harus pergi walaupun mereka tidak punya tujuan untuk berlindung, karena kemanapun mereka pergi, bahaya selalu mengintai dari Aragami. Meskipun ini sangat menyakitkan, tetapi ini demi masa depan yang cerah dan proyek Aegis yang harus segera direalisasikan. Bayangkan aja guys, para pengungsi ini sudah melewati banyak rintangan dan banyak rekan-rekan mereka yang mati dalam perjalanan, tetapi saat harapan mereka di tempat yang aman sudah di depan mata, mereka malah diusir balik keluar karena tidak lulus uji tes penampungan. Nyesek banget apalagi pas scene anak kecil ini yang sempat ingin mengucapkan sesuatu kepada Lenka. Lindo di sini mengerti perasaan Lenka, namun dia juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi orang-orang yang bertahan hidup di luar pasti merasakan kengerian yang tidak terbayangkan. Sedangkan proyek Aegis di sini baru berjalan 0,06%, yang berarti masih membutuhkan waktu yang sangat lama bagi umat manusia bisa berlindung tanpa khawatir akan Aragami. Soma di sini menerima misi dari Direktur Johannes. Di sisi lain, Lenka di sini menatap jumlah angka manusia yang masih hidup dan terus berkurang setiap saatnya. Tetapi jumlah ini belum termasuk manusia yang ada di luar penampungan. Soma di sini yang memang memiliki sifat dingin berkata kepada Lenka kalau tugas para God Eater hanya sebatas membunuh para Aragami dan tidak lebih. Selanjutnya, Sakuya di sini akan memimpin perburuan Aragami untuk mengambil core intinya. Namun baik itu Kota, Lenka, dan Alisa menginginkan perburuan yang lebih besar seperti Aragami Vajra agar bisa menyelesaikan proyek Aegis sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Geboro.
Mereka tampak sangat semangat, mungkin karena kemarin orang-orang di luar sana tidak bisa berlindung. Dan karena Sakuya yang menjadi pemimpin sementara menggantikan Lindo dan Soma yang bertugas, dia memperingatkan kalau terlalu berbahaya, nanti mereka harus segera mundur sesuai perintahnya. Pertarungan berlangsung cukup baik dan Kota yang awalnya ketakutan berhasil dimotivasi oleh Sakuya karena memiliki senjata tipe penyempurnaan dari Mayor Amamiya. Yang lebih penting lagi di sini Kota adalah God Eater sekarang. Namun ketika mereka mengejar Fajra ke dalam bangunan, ternyata di sana terdapat penduduk luar dan Fajra yang jumlahnya cukup banyak. Lebih parahnya lagi, terdapat monster yang lebih kuat dari Fajra muncul di hadapan mereka, yaitu Aragami Fajra Hitam. Dia memakan Fajra lain dan menjadi mutan. Hal ini baru pertama kali Sakuya lihat dalam hidupnya. Ternyata Alisa mengetahui tipe Aragami ini yang telah lama dia cari, yaitu Diaus Pita. Melihat Alisa yang menerjang begitu saja, Sakuya memberikan perintah kepada Lenka untuk menarik kembali Alisa bersama Kota yang akan membuka jalan. Namun Sakuya di sini bimbang karena terdapat orang-orang yang membutuhkan pertolongan juga. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak dan monster tersebut langsung membantai orang-orang itu sekali serang di depan Lenka karena serangan listrik Fajra melumpuhkan Kota dan Sakuya. Sedangkan Lenka di sini marah dan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Setelah kejadian itu, dia diminta tolong oleh Sakuya untuk melindungi semua orang. Namun Lenka di sini datang dan meskipun perutnya sobek, tetapi Lenka berhasil menahan serangan Aragami ini. Namun dia kembali dikalahkan dengan mudah setelah God Arc miliknya dibelah menjadi dua. Orang-orang yang lari pun dibantai habis oleh Fajra Hitam ini. Hal ini membuat Lenka sangat kesal dan menyakitkan karena dia tidak bisa melakukan apapun. Berkat Sakuya dan Kota, Lenka di sini berhasil menggotong Alisa walaupun dia sedang terluka sangat parah. Ketika di ujung tanduk, Lenka berdoa bersamaan dengan dirinya yang jatuh ke dalam jurang bersama Alisa. Penelitian dari Direktur Johannes dan dua temannya semakin mendapatkan penemuan-penemuan baru, dan para petinggi tetap mengizinkan kelanjutan penelitian mereka walaupun sebelumnya telah terjadi sesuatu yang abnormal di dalam lab mereka. Tetapi Johannes dan dua temannya mendapatkan panggilan dari petinggi Amerika yang melaporkan ada sel Aragami tipe baru yang sampelnya sama dengan apa yang diteliti Johannes sebelumnya. Jadi dia meminta bantuan Johannes untuk menyelidiki tingkat lanjut mengenai hal ini, karena bisa saja ini menjadi ancaman ke depannya. Sebab dia bisa memakan besi dan kebal terhadap serangan fisik bersama dengan peluru. Dan mereka disebut Oracle. Lenka dan Alisa terdampar di bawah dengan kondisi terluka. Sedangkan Sakuya meminta bantuan ke markas pusat. Namun di markas pusat sudah tidak ada lagi God Eater yang bisa dikirim karena sedang dalam melaksanakan misi semua. Lenka di sini khawatir karena Alisa tidak bernafas dan setelah diberikan pertolongan pertama, Lenka memutuskan untuk mengungsi ke dalam bangunan. Setelah sadar, di sini Alisa teringat kembali tentang Fajra Hitam tadi. Karena telah membunuh kedua orang tuanya ketika dulu saat dia bermain petak umpet, Fajra Hitam itu menikam kedua orang tuanya. Sebab Alisa terlalu ketakutan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan saat akan keluar untuk mencari God Arc miliknya, Lenka yang memang sudah mencapai batas karena terluka parah, akhirnya tersungkur.
Mau tidak mau, Alisa merawat Lenka karena dia telah dirawat Lenka sebelumnya. Tidak lama dari itu, Alisa yang terbayang masa lalu tidak bisa bertindak tenang. Untungnya, Lenka telah sadar dan bertarung dengan Aragami untuk melindunginya. Setelah cukup aman, Alisa di sini memberitahu kalau God Ark milik Lenka sudah rusak parah dan Aragami di dalamnya telah mati. Sebab ketika Alisa menyentuh senjata itu, God Ark milik Lenka tidak bereaksi yang seharusnya mengganas jika disentuh selain penggunanya. Alisa juga merasa tidak berdaya karena God Ark miliknya hilang entah kemana setelah pertempuran tadi. Jadi keadaan mereka saat ini sangatlah terancam karena senjata milik Lenka juga telah menjadi bongkahan besi biasa. Mereka pun terus bergerak untuk mencari God Ark sambil menemukan tim pencari. Namun selama perjalanan, mereka hanya melihat Aragami itu sedang memakan manusia dengan sadis dan membuat Lenka sangat kesal melihatnya. Setelah itu, God Ark milik Alisa ketemu. Alisa masih ketakutan menghadapi Aragami yang mulai mengepung dirinya karena dia teringat orang tuanya yang terbunuh di depan matanya sendiri akibat dia bandel dan pergi main petak umpet saat itu. Lenka bertarung habis-habisan melindungi Alisa yang ketakutan. Di saat Lenka akan pasrah karena sudah tidak bisa lagi melawan, Kapten Lindo datang dan membantu dia bersama dengan Alisa untuk dievakuasi. Namun Lindo di sini mempertanyakan kembali untuk apa Lenka menjadi God Eater jika dia menyerah. Lenka pun bertanya-tanya memangnya apa yang bisa dilakukan di situasi saat itu. Lindo membalas kalau pria itu harus melindungi orang-orang. Dan yang dia tahu, Lenka telah berhenti berdoa kepada Tuhan, tetapi dia malah pasrah di saat akhir. Kembali lagi ke penelitian Johannes dan dua temannya yang sedikit punya masalah saat menyelidiki sel orakel. Aisyah di sini menemui Johannes karena mereka mencemaskan Johannes yang terlihat mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Aisyah juga mengetahui kalau Johannes memalsukan laporannya kepada atasan karena dia tidak bisa berhenti walaupun penelitian ini tidak berjalan lancar sesuai yang diperkirakan. Alisa di sini terlihat masih sangat terpukul dan trauma akan kejadian dulu. Kapten Lindo melaporkan kalau dia tidak bisa balik ke titik jemput karena dua orang new type itu terluka dan akan jalan kembali saat sudah aman dari para Aragami. Setelah itu mereka jalan ke dalam hutan dan menemukan sebuah pemukiman kecil. Alasan kenapa pohon sebanyak ini masih utuh itu mungkin karena pohon ini sedikit spesial. Ternyata di pemukiman itu terdapat seorang anak dari rombongan yang ditolak masuk ke dalam benteng Fenrir sebelumnya. Dan alasan kenapa anak itu bisa sampai ke sini itu berkat Lindo yang membawa mereka. Tempat ini juga bisa menumbuhkan berbagai tumbuhan untuk dimakan. Lenka kaget karena mengira Lindo yang telah membuat tempat ini. Namun Lindo berkata kalau dia hanya membantu saja di sini. Kemudian Lindo dan Lenka akan memeriksa Aragami yang menyusup ke dalam shelter akhir-akhir ini. Sedangkan Alisa disuruh istirahat sambil ngitung awan untuk membuatnya tenang oleh Lindo. Ternyata pohon tadi adalah Aragami yang bisa menahan serangan dari Aragami kecil setelah dipelihara oleh Lindo menggunakan cairan khusus untuk membuat Aragami pohon ini jinak. Bahannya juga merupakan bahan selundupan dari cabang timur Fenrir untuk mendirikan shelter di sini. Meskipun begitu, untuk Aragami tipe Vajra, hutan ini tidak bisa menahannya. Kemudian terdapat sirine yang muncul dari area pemukiman. Lindo di sini memiliki perintah untuk Lenka agar bisa melindungi para penduduk dan jangan sampai ada korban jiwa termasuk dirinya. Karena kalau Lenka mati, maka semua orang akan terbunuh. Lindo juga menyuruh Lenka percaya kepada God Ark miliknya. Dan mengingat kembali tujuan Lenka menjadi God Eater itu untuk membasmi para Aragami agar bisa melindungi orang-orang.
Lenka di sini mengingat kembali perintah Lindou, jika tidak bisa bertarung maka harus bersembunyi. Namun para penduduk yang memang tidak punya kemampuan menginginkan Lenka melakukan sesuatu karena dia adalah God Eater. Di sisi lain, Alisa malah mengulang kejadian dengan bersembunyi di balik lemari karena traumanya. Kemudian Lenka di sini selalu mengingat kata-kata dari Lindou. Akhirnya, Lenka memiliki sebuah ide untuk menyingkirkan Aragami itu ke bendungan dan menghanyutkannya dengan cara bendungan tersebut dibuka dan berharap Aragami itu terhanyutkan. Untuk melakukan rencana itu, dia membutuhkan suplai ampul yang dipakai Lindou tadi. Lenka akan mengalihkan perhatian Aragami, sedangkan yang lainnya disuruh mengambil ampul di dalam gudang karena dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Lenka juga meminta tolong kepada semua orang. Di saat semua orang ragu, si anak kecil ini berkata kalau dia ingin melindungi semuanya dan akan membawa ampul kepada Lenka apapun yang terjadi. Semua orang mulai termotivasi dan mereka pun bergerak melancarkan rencana ini. Si anak kecil telah berhasil memberikan suplai kepada Lenka walaupun dengan sangat susah payah dan rekannya yang tertimbun reruntuhan. Namun saat sedikit lagi akan berhasil memundurkan Aragami itu ke bendungan, Aragami itu berhasil bertahan dan menyerang Lenka. Tetapi Lenka di sini berhasil membangkitkan Aragami God Arc-nya dengan menyuntikkan ampul dan berhasil mendorong Aragami itu ke dalam bendungan. Aragami itu pun berhasil dibuang ke dalam aliran bendungan di bawah sana. Misi pun berhasil dilakukan oleh Lenka dan semua orang merasa senang. Begitu juga dengan Lindou yang baru datang. Alisa di sini merenung karena dia tidak bisa melakukan apapun dan membuat semuanya kacau hanya karena dia ketakutan. Kembali lagi ke dalam penelitian Johannes. Mereka berhasil menemukan titik terang untuk menghadapi sel oracle yang menghindari subjek tertentu dan bisa menjadi solusi. Namun pemerintah membekukan penelitian mereka karena mereka tidak ingin informasi kegagalan dari sel oracle sebelumnya yang dikembangkan pemerintah tersebar dan menyebabkan korban jiwa. Evakuasi Lenka dan Alisa berjalan dengan baik, namun mereka dibebas tugaskan dari unit pertama sampai waktu yang belum ditentukan. Alisa akan mendapatkan perawatan kejiwaannya sementara, dan God Arc milik Lenka juga sangat rusak parah. Di sisi lain terdapat jadwal tanggal operasi meteorit dalam waktu yang cukup dekat tanpa pasukan God Eater yang mumpuni. Aragami Vajra tipe baru Dyaus-Pitta ini sangat menyukai untuk membunuh manusia. Berdasarkan informasi, Alisa memiliki hubungan kelam di masa lalu dengan Vajra tipe baru ini. Dan dikabarkan informasi tentang Vajra hitam atau Dyaus-Pitta ini telah terdeteksi di Rusia 6 tahun lalu. Dan hanya sedikit informasi tentang Aragami tersebut. Alisa di sini terlihat masih ketakutan dan trauma akan masa lalunya sampai saat ini. Terdapat informasi tambahan kalau Aragami tipe kuat seperti Ouroboros dan Dyaus-Pitta kali ini mulai bermunculan di timur jauh. Karena diprediksi mereka tertarik akan sesuatu. Namun untuk tipe Dyaus-Pitta sepertinya masih bisa dihadapi dan mau tidak mau harus bisa mengalahkannya. Karena dia sangat tertarik untuk membantai manusia. Johannes meminta Dr. Sakaki untuk memeriksa God Arc milik Lenka agar bisa diperbaiki. Karena Alisa sedang dalam pemulihan kejiwaan yang di luar kemampuan mereka. Dr. Sakaki saat ini bisa dibilang ayah God Arc yang saat ini menjabat sebagai kepala pengembang teknologi Oracle. Dr. Sakaki baru pertama kali melihat God Arc terbelah menjadi dua. Kemudian Lenka diperiksa tubuhnya juga karena sebelumnya dia terkena serangan yang cukup parah dari Aragami.
Dr. Sakaki memberikan penjelasan kalau God Arc merupakan Aragami buatan manusia untuk melawan Aragami lainnya. God Arc juga terhubung dengan gelang milik God Eaters, sehingga hanya bisa digunakan oleh kecocokan penggunaan God Eater dan tidak bisa dipakai sembarang orang. Meskipun Lenka terluka parah, namun tingkat pemulihannya sangatlah cepat dibandingkan God Eater lainnya. Dan ternyata Dr. Sakaki mendapatkan informasi kecocokan baru. Sakuya masih terfikirkan tentang orang-orang yang mati dan Fajra Hitam kemarin. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tersengat serangan listrik sebelumnya. Lindo di sini mampir dan berkata kalau Sakuya tidak boleh terlalu memikirkan hal tersebut dan Sakuya disarankan untuk mengobrol dengan Lenka jika ada masalah. Karena Lindo akan pergi sementara untuk melaksanakan misi. Unit 1 mendapatkan misi gabungan dengan Unit 2. Lenka di sini tidak bisa ikut karena kejadian kemarin. Namun Lenka tetap akan mendukung Sakuya dan yang lainnya. Selanjutnya Lenka menonton misi unit pertama dan kedua sesuai yang diinginkan oleh Sakuya di ruang komunikasi. Namun terjadi kecelakaan saat melakukan misi karena tanah runtuh akibat serangan dari Soma. Mereka menemui jalan buntu, namun Lenka di sini memberikan arahan yang membuat Sakuya teringat akan kata-kata Lindo yang sangat mempercayai Lenka walaupun Mayor Amamiya terlihat sangat marah. Tetapi setelah diberitahu oleh Sakuya kalau mereka bisa mencoba cara untuk tetap di bawah agar tidak terkena reruntuhan seperti yang diinginkan oleh Lenka. Mereka pun melakukan apa yang Lenka suruh dan berhasil menemukan titik keluar. Namun Lenka di sini memikirkan hal brilian untuk menjepit para Aragami itu dari serangan dua arah dengan cara menyembunyikan Regu 2 di belakang dan Regu 1 di depan. Mayor Amamiya di sini bertanya kenapa Lenka bisa seyakin itu. Tetapi melihat situasi ini dapat ditangani dengan baik, jadi dia tidak memberikan banyak komen. Dan misi pun berakhir sukses tanpa adanya korban jiwa. Di sisi lain, Lindo terlihat sedang melakukan misi sendirian menuju Project Aegis untuk menyelidiki sesuatu. Namun dia terdetek sehingga alarm berbunyi setelah melihat sesuatu yang sangat mengagetkan. Sakuya bertanya kepada Lenka dia mendapatkan kompas dari mana. Kemudian Lenka menjawab dari kenalannya. Mendengar itu Sakuya pamit sambil berkata kalau senyuman Lenka itu mirip dengan senyuman Lindo dulu. Di sisi lain, Alisa di sini sepertinya sudah bertekad untuk bangkit dan meminta dokternya supaya bisa membantu Alisa menyingkirkan rasa trauma dari masa lalunya ini untuk bisa membunuh Diauspita. Kemudian Lenka di sini didatangi oleh Dr. Sakaki yang mengatakan kalau pedang God Arc Lenka itu bisa patah karena Lenka mempunyai kecocokan yang sangat tinggi dengan God Arc itu dan tidak tertahankan sehingga teknologi saat ini tidak bisa mengukur kecocokan yang pasti. Namun yang jelas Dr. Sakaki mengatakan kalau Lenka dalam beberapa tahun lagi sudah dipastikan akan mati karena hal ini. Direktur Johannes di sini melakukan presentasi tentang Project Aegis dan sebuah alat untuk memandu Aragami yang dapat digunakan untuk memancing spesies Aragami yang diinginkan ke tempat tertentu. Lalu para God Eater bisa difokuskan untuk memburu mereka dan mengambil core inti untuk Project Aegis supaya bisa cepat selesai. Rencana ini disebut sebagai rencana meteorit. Kembali lagi ke masa lalu di mana penelitian Direktur Johannes yang dibekukan oleh pemerintah dan Johannes ingin membeberkan informasi ini kepada publik agar tidak banyak korban jiwa. Walaupun mereka bisa langsung dipecat oleh Fenrir, tetapi mereka sudah tidak peduli lagi. Sayangnya tidak lama dari itu muncul kehancuran awal dunia yang mengancam kepunahan makhluk hidup di bumi, yaitu monster Aragami. Jika Lenka di sini tetap ingin bertarung, maka Dr. Sakaki bisa memperbaiki God Arc-nya.
Namun kematian Lenka pasti akan semakin mendekat karena sel oracle yang sangat beradaptasi akan menyerang tubuh Lenka. Meskipun Lenka berhenti menjadi God Eater pun paling tidak dia bisa bertahan selama 3 tahun saja. Namun bukan tidak mungkin bisa diperpanjang jika berhenti. Yang mengetahui hal ini hanyalah Dr. Sakaki saja dan Lika. Jadi Lenka harus memikirkan hal ini baik-baik antara berhenti atau lanjut. Awal pergabungan antara Aragami dan manusia itu berasal dari Soma yang memiliki kecocokan sangat tinggi dan juga dia dianggap sebagai monster. Di sisi lain, Direktur Johannes telah mengetahui penyusupan Lindo ke dalam Aegis dan bersiap melakukan sesuatu. Kembali ke dalam penelitian, Johannes dan dua temannya yang menyebabkan bencana di bumi ini muncul hingga terdapat monster Aragami yang tidak mempan terhadap senjata apapun. Karena mereka tidak bisa berdiam diri saja, setelah melihat banyak korban jiwa, Johannes akan melanjutkan penelitiannya untuk menciptakan senjata agar umat manusia bisa melawan Aragami dengan teknologi yang membuat sel Aragami menghindarinya. Teknologi itu dipakai oleh para petinggi untuk menghindari kerusakan di area mereka. Dan setelah dicoba dibuatkan senjata anti Aragami, ternyata awalnya memang berhasil. Namun Aragami itu selalu berevolusi lagi dan bisa menyesuaikan diri hingga berhasil bertahan dari senjata yang masih tahap awal tersebut. Paylor di sini akan merancang ide yang brilian lainnya meskipun tabu. Namun yang menjadi masalah adalah senjata Aragami buatan ini hanya bisa dipakai oleh yang bernyawa saja. Aisyah di sini menawarkan dirinya untuk menjadi percobaan dengan anak yang dikandungnya, untuk bisa menanam faktor bias ke dalam tubuh manusia dan membuatnya beradaptasi. Jadi Aisyah akan melakukannya bersama anak dari Johannes yang dikandungannya. Awalnya sempat ditolak oleh Johannes, tetapi Aisyah telah membulatkan tekad dan menaruh harapan kepada anaknya demi masa depan yang lebih baik. Untuk memasang meteorit yang jumlahnya 5 ini, maka akan dibagi 5 unit kelompok. Dan Lenka di sini ditunjuk sebagai salah satu ketua dari 5 unit kelompok tersebut. Regu Lenka akan dibantu oleh Soma. Namun Lenka di sini sempat ragu karena God Ark miliknya masih dalam perbaikan. Tetapi setelah memikirkan ini untuk proyek Aegis, dia tetap menerima misi tersebut. Namun Lenka di sini diperingati oleh God Eater lain yang mengatakan untuk berhati-hati agar tidak terbunuh oleh dewa kematian. Lenka penasaran kenapa Soma di sini dipanggil dewa kematian. Dan Dr. Sakaki di sini menyarankan Lenka agar melihatnya sendiri lewat terminal tentang informasi Soma. Lenka di sini masih belum bisa membuat keputusan untuk memakai God Eater lagi selain menjadikannya tameng saja. Dan Lenka di sini baru mengetahui kalau nama belakang Soma adalah Sixal, yang memiliki nama yang sama dengan Direktur Johannes Sixal. Soma diperlakukan seperti alat saja oleh Johannes di sini karena lebih mementingkan new type dibanding anaknya sendiri. Lalu Lenka yang masih melihat dokumen informasi tentang ibunya Soma yang meninggal saat melahirkan Soma. Lindo di sini menyarankan agar Lenka tidak meninggalkan Soma sendirian karena dia bisa meninggal jika ditinggal seorang diri. Selanjutnya Lenka di sini bertanya kepada Mayor Amamiya kenapa dia berhenti menjadi God Eater. Kemudian Mayor Amamiya menjawab kalau dia lebih memilih untuk melatih bibit muda di masa depan yang mungkin akan mengakhiri kengerian Aragami di dunia ini. Karena dia yakin kalau semua ini pasti akan berakhir di masa depan nantinya. Lalu Mayor Amamiya menjelaskan kalau dalam misi meteorit ini, setiap unit hanya harus memasang pasak di sekeliling meteorit agar bisa mengaktifkan pelindung. Dan Mayor Amamiya sangat berharap banyak kepada Utsugi agar misi ini berhasil. Misi pun dilakukan, namun dalam unit Lenka, anggotanya merasa sangat gugup karena terdapat Soma yang dijuluki sebagai dewa kematian. Tetapi Soma menanggapi dengan dingin kepada mereka untuk tidak dekat-dekat dengannya jika tidak ingin mati. Pemasangan pasak untuk melindungi meteorit berhasil dipasang. Walaupun terdapat Aragami, namun Soma dapat menghabisinya dengan sekali serang menggunakan kekuatannya yang luar biasa.
Tetapi terdapat Aragami yang lahir di luar tempat meteorit seperti yang dibilang oleh Mayor Amamiya sebelumnya. Meskipun penghalang itu berfungsi, namun dindingnya mulai terdorong. Melihat hal itu, Soma menjadi kesal dan terjun menghadapi Aragami itu seorang diri. Tetapi dia juga kesulitan karena terkepung oleh banyak Aragami. Sedangkan para kru panik dan tidak ingin pergi ke bawah untuk membantu Soma. Lenka pun di sini meminta Soma untuk mundur dan meninggalkan alatnya. Namun Soma yang memang ditakuti merasa kalau mati sendiri itu tidak apa-apa. Tidak disangka, Lenka di sini kembali dan menarik kembali perhatian para Aragami dengan meteorit, lalu menyuruh Soma menggunakan kekuatannya lagi. Walaupun Soma sempat ragu, tetapi Lenka berkata, tetapi ibunya menaruh harapan besar kepada Soma dan dia pun menembaknya. Lenka menahan sekuat tenaga dan berhasil menahan kekuatan dari Soma. Kemudian dia berkata, Soma bukan Shinigami. Namun Lenka pingsan setelah mengatakan hal tersebut. Ketika sudah bangun, alat meteorit sudah aman dan Lenka menjelaskan kalau dia mulai mengerti sekarang kenapa dia memiliki alasan untuk hidup demi orang-orang dan proyek Aegis setelah Soma menanyakan kepada Lenka apa yang dia ketahui tentang dirinya. Meskipun Aragami selalu lahir dari inti core yang telah dihancurkan, namun Lenka berkata kalau misalkan tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, maka dia akan menaruh harapan juga kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh ibunya Soma kepada dia. Namun Soma berkata kalau tidak boleh ada yang mati. Dan alasan kenapa Soma diberi nama Soma yaitu memiliki arti minuman para dewa yang memberkahi energi kehidupan manusia berdasarkan legenda dari India yang saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Lenka di sini telah membulatkan tekad untuk bisa bertarung lagi meskipun dia akan mati digerogoti oleh sel oracle. Lenka juga meminta untuk merahasiakan tentang kondisinya kepada siapapun dan senjata Lenka pun diperbaiki dengan sangat teliti. Namun Direktur Johannes mendapatkan info dari Dr. Alisa kalau terdapat pemukiman bendungan yang telah dibuat oleh Lindo yang saat ini dikelilingi oleh pohon khusus untuk menghalangi para Aragami. Dan si dokter sepertinya mempunyai tujuan untuk membunuh Aragami, namun anehnya terdapat foto Lindo yang ditunjukkan untuk bisa dibunuh oleh Alisa. Lindo di sini sudah melihat sebuah informasi yang mengejutkan lagi. Oke, kita kembali lagi ke 15 tahun lalu di mana Benteng Fenrir telah didirikan. Namun jika ada orang yang akan masuk, mereka harus melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui mereka memiliki bakat atau tidak agar bisa menjadi God Eater. Ini juga awal mula di mana Lenka ditemukan ketika masih bayi oleh seseorang keluarga yang ditolak masuk ke dalam Benteng Fenrir. Anak dari keluarga itu bernama Iroha yang berniat untuk memberikan nama bagi bayi kecil ini. Alasan kenapa orang tua ini merawat Lenka itu karena mereka tidak ingin menjadi manusia yang sama seperti yang ada di Benteng Fenrir yang memilih-milih manusia di saat kehancuran dan umat manusia dalam bahaya. Beberapa tahun kemudian kita mengetahui kisah Lenka yang dulu hidup di sebuah bangunan bersama dengan orang-orang. Namun terdapat masalah karena banyak orang yang terserang penyakit termasuk ibu angkat Lenka. Mereka pun akan melakukan ekspedisi dengan orang yang tersisa, namun Lenka dan kakaknya Iroha akan berbeda grup dengan ayahnya. Di saat grup Lenka menemukan obat, mereka malah diserang oleh Aragami dan dihabisi, selain Lenka dan kakaknya yang berhasil melarikan diri. Setelah cukup aman, Iroha Nechan memiliki impian untuk mengembalikan dunia ini menjadi hijau kembali oleh pepohonan dan bunga yang telah habis dimusnahkan oleh Aragami. Dan Lenka di sini memiliki impian untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi semua orang, terutama orang-orang terdekatnya. Namun saat Lenka dan kakaknya sudah di ujung tanduk, mereka diselamatkan oleh seorang God Eater yang menghabisi semua Aragami. Setelah diantar pulang, sepertinya para penduduk di Benteng Fenrir ini dibenci oleh orang-orang pengungsi di sini karena telah menelantarkan banyak nyawa hanya karena tidak memiliki bakat untuk menjadi God Eater.
Meskipun begitu, ayah Iroha dan Lenka sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan anak-anak mereka. Tetapi dia tetap tidak setuju dengan cara Fenrir yang mengabaikan orang-orang seperti itu. Lenka di sini bertanya bagaimana caranya dia bisa menjadi kuat untuk melindungi orang-orang dan menjadi seorang God Eater seperti Lindo Amamiya. Namun kakaknya Lenka yang datang dan sepertinya dia terpesona akan Lindo muda karena telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Lenka di sini merasa sedikit agak cemburu karena kakaknya menyukai orang lain. Lalu Lindo memberikan sebuah kompas kepada Lenka agar mereka tidak kehilangan arah dan bisa menemukan tujuan saat mereka terdesak. Namun nahas, di sini Lenka terkena penyakit yang sama seperti ibunya dan mau tidak mau mereka harus memilih siapa yang akan diselamatkan karena obatnya hanya cukup untuk satu orang saja. Terlebih lagi mereka tidak bisa mencari obat lagi setelah mobil dan bensin telah tiada. Akhirnya ibu angkat Lenka di sini memutuskan kalau obat itu harus diberikan kepada Lenka karena Lenka di sini positif bisa menjadi God Eater dan bisa memasuki benteng Fenrir. Ini merupakan pilihan yang sangat berat bagi Iroha dan ayahnya yang harus melepaskan kepergian salah satu anggota keluarga mereka. Tetapi mereka tetap melakukan apa yang diwasiatkan oleh ibunya karena Lenka memiliki masa depan. Dan ibunya menaruh harapan besar kepada Lenka. Siapa tahu di masa depan Lenka bisa merubah dunia untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah pengorbanan tersebut, Lenka berjanji akan menjadi lebih kuat nantinya. Lalu beberapa tahun terlewati, Lenka telah tumbuh besar bersama dengan kakaknya yang semakin cantik. Tetapi Lenka mendapatkan banyak luka di dalam tubuhnya. Kakaknya pun memberikan Lenka sebuah pemberian dari ibunya untuk Lenka sebagai jimat pelindung. Besoknya Lenka pergi sendirian lagi untuk mencari bensin yang telah habis karena sangat dibutuhkan untuk menyalakan mobil. Ayah angkat Lenka di sini berkata akan mengirim Lenka ke Fenrir di saat ulang tahunnya yang ke-15 besok hari. Meskipun ditolak oleh Iroha, namun ayahnya mengingatkan kembali kata-kata ibunya yang berkata kalau mereka harus memilih satu dari dua pilihan. Namun saat Lenka berhasil menemukan sebuah bensin, dia malah terluka akibat diserang oleh Aragami. Untungnya dia berhasil kabur. Tetapi yang Lenka temukan saat pulang adalah tempat pengungsian mereka yang menjadi hancur diakibatkan oleh serangan Aragami. Meskipun kakaknya selamat, namun ayah mereka tertimpa reruntuhan dan menyuruh anak-anaknya pergi meninggalkannya. Lalu dia menyuruh mereka untuk tetap hidup. Dia juga menyembunyikan motor agar mereka bisa pergi. Ini memang pilihan yang sulit, tetapi harus dilakukan agar mereka bisa tetap hidup. Iroha, Lenkaを頼むぞ. Iroha dan Lenka pun berhasil melarikan diri dan menuju selatan berdasarkan kompas. Namun sayangnya, kaki Iroha terluka akibat serangan dari Aragami. Hasilnya kondisi Iroha semakin hari semakin memburuk hingga akhirnya kakinya sudah mulai membusuk. Lalu Iroha menceritakan kalau Lenka bukanlah sedarah dengan keluarganya. Namun dia tetap menjadikan Lenka sebagai anggota keluarganya. Lenka bisa masuk ke dalam Fenrir karena memiliki bakat menjadi God Eater. Tetapi karena Iroha sudah tidak bisa berjalan dan Lenka yang sangat lemah lembut, akhirnya kakaknya melakukan bunuh diri agar Lenka bisa meninggalkannya pergi dari sini. Ini adalah momen paling sedih dalam anime ini. Karena Lenka telah mengetahui semua kebenarannya dan kasih sayang dari seorang kakak dan keluarganya. Dia berjuang dari kecil hingga sekarang. Tetapi keluarganya satu persatu meninggal karena Aragami. Iroha berpesan kepada Lenka agar dia menjadi lebih kuat dan semakin kuat lagi supaya bisa membalikan kembali dunia ini. Nama Lenka juga memiliki arti seperti bunga seroja yang mekar di dalam lumpur. Lenka pun mau tidak mau harus meninggalkan kakak tercintanya dan meninggalkan semua kenangan indah di masa lalunya bersama keluarganya. Iroha pun di sini telah memasuki surga yang dia impikan dengan cinta yang dia punya untuk Lenka.
Dan Lenka di sini melakukan pembaruan God Eater-nya yang telah diperkuat sesuai dengan kecocokan tinggi. Setelah berhasil, Lenka bisa kembali bertarung dan bersumpah akan memusnahkan Aragami dengan menyerahkan nyawanya demi sebuah harapan. Kita lanjut dulu dari adegan menyayat hati tadi. Saat ini, Lindo dan Mayor Amamiya berhasil melakukan misi. Namun seperti yang lainnya, penghalang ini terbawa mundur akibat dorongan Aragami. Kemudian Mayor Amamiya bertanya kepada adiknya apa yang dia lihat dalam Aegis. Namun Lindo di sini tidak menjawab karena sepertinya dia tidak ingin kakaknya terkena imbas sebab dia telah ketahuan menyusup. Mendengar adiknya seperti itu, Amamiya di sini mengerti dan berharap adiknya bisa menjaga dirinya sendiri. Demi kesuksesan misi ini, cabang dari seluruh dunia mengirimkan prajurit God Eater terbaik mereka agar operasi tersebut berhasil. Oke, kita kembali lagi ke masa lalu Direktur Johannes yang sedang berdebat dengan Paylor karena dia tidak ingin melakukan percobaan dengan manusia sebab terlalu berbahaya. Namun Johannes berkata kalau Aragami tidak akan menunggu dan hanya kepunahan saja yang akan terjadi jika Aragami tidak dihabisi. Mendengar itu, Paylor mengerti dan dia berhenti ikut dengan Johannes karena dia tidak bisa melakukan hal tabu tersebut. Oke, misi dipercepat dan Lenka ditugaskan bergabung di hari kedua. Kemudian Alisa di sini telah bangkit kembali walaupun dia terlihat penurut tetapi tatapannya menjadi sangat kosong. Hal ini membuat semua orang kaget dan aneh. Selanjutnya, Mayor Amamiya di sini menjelaskan bagaimana menjalankan operasi meteorit ini. Dia juga menunjuk Lindo sebagai ketua yang memimpin base camp depan dan memegang pasokan dan bantuan. Namun Lindo di sini sedikit keberatan, lalu menyarankan Lenka sebagai gantinya karena Lenka telah teruji sebagai pemimpin dalam misi sebelumnya. Terlebih lagi, Lindo bisa bertarung di garis depan sehingga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saran tersebut diterima oleh Mayor dan Lenka akan menggantikan posisi Lindo sebagai pemimpin. Dan Lindo akan menjadi ketua A dalam unit 1. Dalam operasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 1000 inti dari spesies tipe besar agar keberhasilan Aegis terlaksana. Tim A akan mengumpulkan inti core dari Vajra yang kemungkinan akan bertemu lagi dengan Diauspita. Alisa di sini sudah tidak takut lagi meskipun sikapnya masih aneh. Lindo di sini memberitahu kalau Alisa terobsesi dengan Pita itu untuk membalaskan dendam orang tuanya. Soma juga telah berubah dan berkata tidak akan membiarkan orang lain mati. Setelah rapat, Lenka di sini pergi makan bersama dengan keluarga Kota. Dan setelah itu mereka pergi latihan untuk melakukan misi pembunuhan Vajra. Kota di sini mendapatkan pelajaran berharga dari Sakuya yang mengajarinya banyak hal karena setiap orang di sini memiliki alasan masing-masing untuk bertarung. Dan Kota di sini bertekad untuk menjadi penyokong sebagai pemilik senjata jarak jauh lalu memastikan semuanya pulang hidup-hidup. Lindo di sini terlihat seperti memikirkan sesuatu, namun Sakuya berkata kalau apapun yang terjadi, dia pasti akan melindungi Lindo. Mendengar itu, Lindo akan menginap 1 hari bersama Sakuya. Hari keberangkatan misi telah tiba. Lenka di sini mengembalikan kompas yang dia terima dari Lindo waktu itu. Namun Lindo berkata kalau kompas itu sudah menjadi milik Lenka dan bisa diberikan kepada orang yang sudah hilang arah. Setelah itu misi dilaksanakan dan semua tim sudah siap bertempur di tengah para Aragami yang telah tergiring oleh meteorit dengan jumlah yang sangat banyak. Fase pertama meteorit di sini menghujani Aragami dengan peluru yang mirip meteor, dan setelah banyak yang sekarat, para God Eater tipe pedang harus mengumpulkan core inti dengan melahapnya. Kita kembali lagi ke masa lalu di mana hari kelahiran Aisa telah tiba. Paylor memberikan jimat keberuntungan untuk Aisa, tetapi penyebaran sel orakel saat proses persalinan terlalu cepat. Dan saat akan menggunakan metode sesar, terjadi ledakan yang menyebabkan semua orang meninggal, termasuk Aisa yang mati mengenaskan kecuali anaknya Soma. Alasan kenapa Johannes bisa selamat itu juga karena jimat pelindung yang diberikan oleh Paylor untuk bisa melindunginya.
Sepertinya Direktur Johannes di sini merencanakan sesuatu dengan mengaktifkan meteorit Aragami di tempat pengungsian bendungan yang telah dibuat oleh Lindo. Karena itu juga para Aragami langsung menuju ke tempat pengungsian itu dengan jumlah yang sangat banyak. Lindo di sini berdalih akan pergi mengintai, namun alasan dia pergi karena tahu kemana arah para Aragami itu pergi. Kemudian dia berniat melindungi pengungsian itu seorang diri. Semua orang di sini menjadi bingung karena alat meteorit itu sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi pergerakan para Aragami ini sangat abnormal. Jadi, setelah Lindo memutuskan koneksi sambungan, Mayor Amamiya berniat mengirim bantuan, tetapi semua unit sedang sibuk dan tidak ada yang bisa dikirim kembali kecuali Lenka. Dan Mayor Amamiya di sini mengirim Lenka, sedangkan God Arc Lenka yang sedang diperbaiki akan segera dikirim melalui udara oleh Dr. Sakaki dan Lika. Tanpa basa-basi lagi, di sini Lenka langsung berangkat, sementara Lindo di sini sedang menahan gempuran Aragami Vajra yang sangat banyak. Di sisi lain, Vajra hitam atau Diospita sedang mengintai dari jauh. Lenka hanya bisa berharap masih sempat memberikan bantuan kepada Lindo. Kemudian Lika di sini mengirimkan senjata God Arc milik Lenka dengan cara meluncurkannya supaya bisa lebih cepat membantu Lindo yang sudah sangat kesusahan. God Arc ini telah disesuaikan dengan tingkat kecocokan Lenka yang sangat tinggi, sehingga God Arc ini tidak perlu mengisi peluru dan semua bagian dari God Arc ini bisa digunakan. Senjata ini sangat besar ukurannya dan sangat kuat. Setelah berubah bentuk pun, Lenka kembali mengganas. Lindo berhasil diselamatkan sementara, namun saat mereka bertarung sambil mencari alat meteorit itu di pengungsian, Diospita kembali datang dan merepotkan Lenka bersama Lindo karena memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dengan pertahanan yang sangat kuat. Lalu, dia juga bisa memanipulasi pohon yang digunakan untuk melindungi pengungsian dari Aragami, malah menjadi menyerang manusia. Di sisi lain, Mayor dan yang lainnya menyadari kalau ada orang dalam yang telah meretas alat itu dan menanamnya di tempat Lindo. Ternyata orang tersebut adalah dokter kesehatan Alisa, Oguruma Daigo dari Rusia. Setelah diperiksa Mayor Amamiya, ternyata dokter itu menargetkan Lindo juga melalui Alisa. Bantuan unit 1 telah tiba untuk menghadapi Diospita. Lindo memberikan 3 perintah seperti biasanya untuk tidak mati, berlari atau bersembunyi, dan habisi jika ada kesempatan. Saat Alisa akan menyerang Lindo karena telah dicuci otaknya, Alisa teringat kembali akan kata-kata Lindo untuk menenangkan pikirannya setelah menghitung awan. Dan semua serangannya berhasil meleset, tetapi pohon di sekitar mulai menyerang mereka. Setelah ditampar Sakuya, Alisa kembali sadar. Namun mentalnya kembali kena dan menyalahkan dirinya sendiri. Semua orang terjebak dalam pohon itu dan Lenka di sini memotivasi Alisa yang sangat lemah agar bisa membantu Lindo. Karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak terkena dari serangan pohon tersebut. Lenka berkata kalau Alisa telah menjadi lebih kuat setelah menyelamatkan orang-orang di dalam pesawat waktu itu. Mendengar itu, Alisa di sini sedikit tersadar. Setelah tersadar, Alisa di sini membantu Lindo dan melepaskan mereka semua. Sakuya berkata kalau Alisa tidak perlu berlagak sok kuat lagi karena dia mempunyai tim yang bisa diandalkan. Lindo di sini memerintahkan semua orang untuk pergi ke bendungan karena terdapat orang-orang pengungsi yang dilindungi Lindo seorang diri karena ditolak Fenrir sebelumnya. Lindo berkata kalau dia akan pergi jika situasinya tidak menguntungkan ketika menghadapi Diospita. Mendengar itu, Lenka di sini mempercayakan Lindo untuk menghadapi Pita karena dia harus melindungi semua orang di dalam sana. Lindo senang karena timnya telah menjadi tim yang sangat bagus dan bisa diandalkan. Tetapi tidak lama setelah unit pertama pergi,
Lindo terkena serangan dan tumbang. Meskipun begitu, Lindo melakukan usaha terakhirnya untuk memotong sebagian tubuh dari Diauspita. Kembali ke masa lalu di mana Soma kecil sangat merindukan ibunya yang telah tiada. Dan Johannes di sini terlihat sangat terpukul sejak istrinya meninggal. Johannes bahkan sampai hampir mati, namun dia berhasil diselamatkan oleh dokter dan temannya Paler yang saat ini datang untuk menjenguk Johannes. Paler di sini memberikan sebuah informasi kalau misalkan Aragami nantinya akan saling melahap dan semua yang ada di bumi akan dimusnahkan termasuk Sir Oracle. Tetapi harga yang harus dibayar setelah bumi kembali seperti semula adalah dengan kepunahan manusia. Paler di sini berkata setelah Johannes merasa tidak pantas hidup kalau Johannes mungkin saja diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memutarbalikkan takdir tersebut. Dan akhirnya dia mulai bangkit dengan ambisi untuk mewujudkan impian Aisyah. Aragami sudah mencapai pengungsian di bendungan. Namun Diauspita di sini datang yang berarti Lindo telah dikalahkan. Direktur Johannes dihubungi oleh Mayor Amamiya yang meminta izin agar alat meteorit itu dihancurkan karena telah terjadi keanehan akibat diretas. Dan unit tim lain tidak bisa dikirim sebagai bantuan ke unit 1 yang saat ini sedang terkena gangguan sinyal. Tersangka Dr. Ogurumi juga masih belum ditemukan. Namun yang pasti ini masih merupakan rencana dari Johannes. Semua anggota unit 1 kecuali Lenka merasa sangat terpukul, terutama Sakuya, setelah melihat gelang God Eater milik Lindo yang ada di dalam mulut Pita. Mereka menjadi kehilangan arah dan menyerang sembarangan, meskipun Lenka telah memberitahu kalau Lindo belum tentu meninggal karena belum ada bukti. Saat Lenka kebingungan harus berbuat apa, dia didatangi oleh rombongan dan anak kecil yang mengungsi di sini. Dan mereka ingin membantu menyelamatkan semua orang. Lenka teringat kembali akan kata-kata Lindo untuk menunjukkan jalan kepada mereka yang kehilangan arah. Setelah semua temannya dikumpulkan, Lenka mengingatkan kembali tentang anak yang mereka selamatkan waktu itu, walaupun ditolak di dalam Fenrir. Lindo di sini menyelamatkan mereka agar bisa bertahan hidup. Untuk itu, yang harus mereka lakukan saat ini adalah untuk memenuhi keinginan Lindo dan perintahnya agar bisa membalikkan keadaan ini. Kata-kata Lenka sangat mirip dengan apa yang selalu dikatakan oleh Lindo, sehingga membuat semua orang bangkit kembali dan memiliki semangat tempur. Mereka pun membagi beberapa grup agar bisa menghadapi Diauspita dan mengambil alat meteorit tersebut yang kemungkinan ada di dalam danau bendungan. Soma di sini bertugas menghancurkan alat tersebut. Setelah dihancurkan, Aragami pun pergi secara acak dan kembali setelah itu. Pertarungan antara Diauspita melawan unit 1 dimulai. Senjata Lenka di sini terus-terusan berganti karena serangan dari Diauspita sangatlah kuat. Selain itu, pertahanan dari Diauspita juga sangatlah susah untuk ditembus. Sedangkan semua Aragami Vajra yang mendekat telah dibunuh dan semua pengungsi telah pergi berlindung. Pertarungan menjadi tambah sengit dan Lenka mulai menyadari kalau sayap kanan dari Pita telah retak setelah dirusak oleh Lindo sebelumnya. Lenka memerintahkan semua orang untuk mengincar bagian yang retak tersebut. Kota dan Saikuya menggunakan serangan untuk menyedot efek listrik yang digunakan oleh Pita agar timnya bisa bertarung tanpa khawatir tersengat. Setelah diserang bertubi-tubi oleh Lenka dan yang lainnya, akhirnya sayap Pita patah juga. Namun harus dibayar dengan senjata God Ark milik Lenka yang kembali patah.
Bukannya melemah, si Dyaus-Pitta ini malah semakin kuat karena marah, dan Lenka pun terkena tebasan yang cukup parah. Tetapi Lenka di sini masih belum menyerah sambil merangkak dengan tangan yang sudah digerogoti sel orakel untuk mengambil potongan sayap dari Pitta. Melihat itu semua, unit 1 bangkit dan menyerang Pitta secara bersamaan. Walaupun dikalahkan, mereka tertawa karena telah berhasil mengalihkan perhatian Dyaus-Pitta dari Lenka yang saat ini telah bangkit dengan senjata baru dari sayap Pitta yang patah. Dyaus-Pitta pun tercabik-cabik oleh serangan Lenka. Lenka pun di sini mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan core inti milik Pitta. Dan pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Lenka dengan tubuh yang sudah sangat babak belur, namun tetap terlihat keren coy. Oke, kita kembali lagi ke dalam markas. Di sini Johannes memberikan kembali jimat pelindung dari Paler dan berterima kasih kepadanya karena berkat itu dia bisa mengembangkan dinding banja anti Aragami berkat penemuan Paler. Ambisi Johannes di sini lebih tinggi lagi setelah itu untuk membuat shelter Aegis yang dijadikan alibi, karena tujuan sebenarnya adalah Johannes berencana keluar dari bumi menggunakan roket bersama dengan orang-orang terpilih sebanyak 1000 orang saja agar manusia tidak punah setelah Aragami musnah di bumi ini dan akan kembali setelah semuanya berakhir. Dr. Ogurumi di sini telah memenuhi perintah Johannes untuk menyingkirkan Lindo demi bisa masuk ke dalam roket tersebut yang ternyata Dr. Sakaki Paler di sini tidak akan menghentikan Johannes, namun dia akan pergi mencari cara sendiri untuk menyelamatkan dunia dengan cara hidup berdampingan antara Aragami dan manusia di masa depan. Karena Aragami bisa terus berevolusi, jadi itu kemungkinan besar bisa terjadi. Namun Johannes tidak percaya akan hal itu karena Aragami menurutnya hanyalah monster bengis pemakan manusia untuknya. Pemikiran dari dua ilmuwan jenius ini saling bertentangan antara manusia yang akan menjadi dewa ataupun dewa menjadi manusia. Johannes di sini masih memimpin Direktur Cabang Timur dan mengatakan proyek Aegis semakin dekat. Hari-hari berlalu sangatlah cepat, dan ketika Soma melakukan misi, terdapat seorang anak gadis yang mengintai dari kejauhan, yang ternyata dia membawa makanan kepada seseorang yang sedang udud. Kemungkinan besar orang tersebut adalah Lindo yang masih hidup. Lenka di sini diangkat menjadi kapten baru unit 1 secara resmi. Lalu dia memerintahkan 3 perintah seperti biasa yang dilakukan oleh Lindo, yaitu jangan mati, lari dan bersembunyi ketika terdesak, lalu putar balikan situasinya. Film pun berakhir dengan senjata Lindo yang aktif kembali. Menarik banget anime ini. Sangat ditunggu season keduanya. Anime God Eater ini memiliki kemiripan dengan Attack on Titan menurut admin ya, karena dunianya sama-sama hancur oleh monster pemakan manusia dan kehidupan, dan manusia memiliki benteng terakhir. Ceritanya juga sangat menyentuh sekaligus menyakitkan karena kita diperlihatkan orang-orang terdekat milik si main karakter atau orang lain yang memiliki masa lalu kelam banyak kehilangan anggota keluarga, teman, sahabat, dan masih banyak lain-lainnya. Kita nantikan aja guys season keduanya dan semoga aja bisa cepet rilisnya. Oke, segitu dulu cerita hari ini dan jangan lupa untuk support admin dengan cara sederhana yaitu like, lalu komen apapun yang kalian ingin sampaikan asal jangan mengandung unsur negatif ya. Kalian juga bisa share link video ini kepada grup keluarga atau grup Facebook. Subscribe juga dan nyalain notifnya biar kalian tahu kalau misalkan channel ini update. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang gak kalah menarik. Adios.